يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid ini. Salawat dan salam buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada subuh pagi ini kita akan melandaskan kuliah subuh kita dari surat Al-Kahfi ayat 104 dan 105. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, apakah ingin engkau kami beritahukan tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Bil akhsarina a'mala, orang-orang yang merugi amal perbuatannya. Allazina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan ini. Dhalla ini bisa juga artikan sesat caranya, salah caranya. Usaha-usaha yang dilakukannya itu caranya salah. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kan tetapi mereka itu merasa bahwa mereka telah berbuat yang terbaik. Nah, ini bahayanya. Jadi bapak dan ibu yang dirahmati Allah, nah, tentunya dalam kita melaksanakan atau melakukan ibadah ini, kita ingin hasilnya maksimal. Dan tentu juga yang kita harapkan adalah ibadah yang kita lakukan itu menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti di akhirat kita mendapatkan balasannya. Balasan yang tertinggi itu adalah surga gitu. Dan surga itu tentu impian bagi kita semua. Di dalam banyak ayat Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Salah satunya begini, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Beramal saleh itu artinya amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula.
maka untuk mereka itu surga-surga Firdaus tempat turunnya, tempat kembali mereka itu nanti adalah surga-surga Firdaus. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 25 Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannat, dan beri kabar gembiralah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, anna lahum jannat, bahwa untuk mereka itu adalah surga-surga. Jadi banyak sekali motivasi dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa memang amal soleh itu amal yang makbul, amal yang diterima di sisi Allah itu memang adalah sangat diharapkan, hal-hal yang sangat diharapkan bagi seorang yang beriman, seseorang yang mukmin yang melaksanakan ibadah setiap saat, setiap hari, maka diharapkan memang amalan itu bisa membawanya kepada kehidupan yang bahagia di surga nanti. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, para ibu-ibu, terutama ibadah-ibadah kita, tentu harapan tertinggi kita itu tidak lain tidak bukan adalah pertama amal itu diterima dan dia bisa menjadikan bisa membawa kita kepada kehidupan yang bahagia. Namun Bapak dan Ibu, oleh karena itu kita ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan agar kita terhindar dari amal-amal yang tidak diterima atau amal-amal yang gagal, ibadah yang gagal menjadi amal soleh. Kadang-kadang ada yang tidak terasa oleh kita. Hari-hari kita rutinitas melaksanakan ibadah menurut kita, dan itu menurut kita juga sudah terbaik, tetapi ternyata ada hal-hal yang bisa membatalkan itu, menggagalkan sebuah ibadah itu menjadi amal soleh yang perlu kita perhatikan. Itu kajian kita pada subuh ini, yaitu beberapa hal yang menggagalkan ibadah menjadi amal soleh. Yang pertama adalah sifat riya. Riya ini sudah kita pahami bersama, sejak kecil kita sudah tahu ini adalah ibadah itu dilakukan karena suka, karena ingin mengharapkan pujian dari orang lain. Pamer kita dengan ibadah kita itu. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Rasulullah, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terhadap kalian itu adalah asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Berbuat amal ibadah, beribadah karena riya, karena ingin dipuji dan dilihat oleh orang. Maka Allah mengatakan, yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah. Maka orang-orang yang beribadah karena riya ini, maka di hari kiamat nanti, idza jaza an-nasu bi a'malihim, ketika Allah akan memberikan balasan terhadap amal manusia itu, kata Allah kepada mereka yang riya ini, izhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Apailah kalian ke tempat orang yang kalian riakan itu. Kalian ibadah ingin dilihat si fulan, apai ke si fulan itu. Minta kayaknya pahala. Begitulah kira-kira kata Allah. Minta ke mereka itu pahala. Ingin dilihat oleh jemaah, minta ke jemaah itu pahala. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Coba lihat apakah mereka bisa memberikan pahala atau tidak. Jadi yang pertama yang bisa menggagalkan ibadah kita itu menjadi amal saleh itu adalah sifat riya. Itu yang harus kita wanti-wanti dan kita ingat-ingat betul Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena dia halus mainnya, batin, sifatnya batin.
Antara kita dan Allah saja yang tahu itu niat dalam hati ini. Oleh karena itu, apa yang menjadi pemicu untuk riya itu kita hindari. Salah satunya sekarang ini yang paling berat itu adalah update status itu, Bapak Ibu. Update status Facebook, update status WA, Instagram. Ini salah satu wasilahnya ini, wallahu alam. Tapi berbahaya menurut saya ini. Dalam status itu aku cewek numpang simpan di sini dulu ya. Numpang sedang apalah namanya itu. Kalau yang ini yang paling viral itu misalnya sedang dekat Ka'bah ya, tag. Numpang disimpan sini dulu. Atau dia sedang berdoa dia. Kalau sedang berdoa tuh siapa nama motoan tuh gitu. Tentunya disengajonya tuh mah. Tolong foto emoji sedang berdoa kok membuat update status kan. Kok sedang berada di masjid apa gitu ya. Nanti buat berdoa deh. Nanti buat captionnya macam-macam ya. Bla 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 bla. Dan lain-lain. Ini kalau ibadah-ibadah yang mahdoh ini yang kalau bersedekah, berzakat diliput oleh media, sibuk nelpon media. Tolong nanti datang ke rumah saya mau bagi-bagikan zakat. Nanti keluar di mana-mana. Ini bahaya ini. Jadi orang-orang yang betul-betul ingin menjaga amal ibadahnya supaya tidak terjatuh kepada sifat riya ini, maka hati-hatilah bermain-main dengan medsos ini, Bapak Ibu. Karena nanti di akhirat ternyata kita mengaku dan di dunia ini kita sudah merasa kita sudah melakukan yang terbaik dalam beribadah, dalam sebuah ibadah itu, ternyata nanti pas di hadapan Allah enggak ada pahalanya, enggak ada jazanya. Justru Allah suruh minta kepada siapa kita ingin malagak dulu di dunia itu kan. Siapa ingin mengenal. Nah, ini yang pertama Pak Ibu. Jadi mudah-mudahan semua ibadah kita setelah ini kita tahu, kita bersihkan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja kita melakukan ibadah ini, mukhlishan lillahi taala. Innama wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Beribadah itu hanya kepada Allah semata saja. Kemudian yang kedua yang bisa juga menggagalkan ibadah itu menjadi amal saleh itu adalah al-jahl. Artinya ibadah yang dilakukan tanpa ilmu. Tak ngerti kita ilmunya. Atau bukan tidak mengerti, tidak mau tahu dengan ilmunya dalam beribadah itu. Lalu kita karena semangat ghirah yang tinggi dalam berislam, beragama, kita lakukan saja semuanya. Solat aja terus. Tanya solat apa itu? Tidak tahu. Tak solat tidak tahu. Kata ulama, la yaqbalillahu amalan illa bima'rifah. Tidak diterima oleh Allah satu amal itu kecuali dengan pengetahuan. Lalu ada juga mengatakan al-ibadah biduni ilmin kabunyanin min ghairi asasin. Ibadah yang dilakukan tanpa dasar ilmu pengetahuan maka seperti bangunan tanpa tiang, Bapak Ibu. Bangunan tanpa tiang. Sedangkan sudah ada aja tiangnya itu, mau bikin TPA tuh, datang kontraktor, aku nak cocok tiangnya kau harus tambah tiang celai karena kau lebih tinggi. Sudah ada tiangnya itu, nggak bisa juga dibangun kan, harus tambah tiang satu lagi. Apalagi kalau nggak ada tiang sama sekali, maka sia-sialah amal yang dilakukan itu. Ya. Contohnya sholat ini ya pada ibu-ibu, yang kita sering kita kerjakan setiap hari ini. Jarang orang mengetahui bahwa sebenarnya sholat itu ada kaitannya dengan wudhu misalnya. Tidak diterima sholat seseorang itu kalau wudhunya tidak sah, gitu kan? Kalau tidak diterima sholat seseorang kalau wudhunya tidak sah, walaupun ini tidak masuk pada sholatnya dulu, ini wudhunya yang di luar sholat itu.
Maka perhatikanlah cara-cara beberapa orang berwudu itu asal-asalan saja itu, termasuk terutama masalah membasuh siku, membasuh mata kaki itu banyak yang asal-asalan saja, tidak mengerti bahwa kesempurnaan wudu itu merupakan salah satu syarat diterimanya salat seseorang itu. Jadi kan sia-sia saja kita beribadah ini. Salat ke masjid setiap saat, wudunya wallahu a'lam. Makanya kita perhatikan hal yang seperti itu. Kita mengerti mana syarat, mana rukun, mana yang akan membatalkannya, apa rahasia batinnya, apa zahirnya, apa segala macamnya, apa faedahnya. Kita ketahui, kita cari pengetahuan tentang ibadah yang akan kita kerjakan ini supaya maksimal hasilnya dan jangan sampai dia tidak diterima. Payah sewak tunggang tunggi sembahyang tapi tidak ada hasilnya, gitu. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Bersedekah harus ada, tahu kita caranya bersedekah itu. Bersedekah itu tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh menyebut-nyebut. Bersedekah sajalah. Tak usah digertak lah orang kan. Kuang minta siang mah bersedekah. Besok ang cari kerajo lah ya. Kuang. Kan percuma itu kan, menyakiti. Sia-sia yang kita sedekahkan ini. Sia-sia yang kita sedekahkan ini dengan mulut kita tadi ini. Enggak ngerti dia dengan ilmu bersedekah. Harus diam-diam ya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, haji, umroh ya. Umroh setiap saat, umroh setiap tahun, sekali setahun. Nampak terus kita dalam status Facebooknya kan, diupdate-nya terus kan. Aku ya setiap tahunnya pergi umroh sama si fulan ini. Tapi tidak berubah perangainya, gara-gara mungkin bisa jadi indikasinya adalah tidak ngerti dia apa yang mau dikerjakannya di situ. Tidak tahu nyumbangnya di Makkah kok. Ya. Ada yang pai lalu-lalu di situ. Tidak tahu kemana-mana, pokoknya di hotel itulah. Ya. Tidak ngerti dia, nggak ada ilmunya, jadi tidak bermanfaat ibadah yang dilakukannya itu. Status nak tanggung-tanggung lah kan, banyak kan, tiap hari diupdate segala macam. Tapi pulangnya tidak membawa perubahan, itu tidak berubah, itu berindikasi, ada indikasi bahwa amalannya itu tidak diterima, tidak menjadi amal soleh. Karena amal soleh itu salah satu cirinya adalah melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain setelah itu. Lahir kebaikan yang lain, berubah orang itu. Solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tanda salah satu diterimanya. Orang yang betul-betul solat, yang diterima solatnya, maka terhindarlah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sedekah itu salah satu tanda sedekah diterima itu, dia tidak terlalu tamak dengan dunia ini, dengan harta dunia ini. Banyaknya labo untungnya gini ya, tidak terlalu tamak dia. Dia terpikir kalau diberi rezeki oleh Allah itu magi orang sepengana siapa yang ditolong. Karena bagi dia itu harta ini cuma tempat singgah saja, titipan saja, numpang mampir saja di saku dia itu. Karena ada hak-hak orang lain mungkin yang akan mungkin dia berikan, salurkan. Tidak terlalu tamak dia. Ini untuk inyo saudara ya, bukan begitu. Kalau haji dan umrah itu indikasi diterimanya itu berubah perangainya. Karena pada hakikatnya orang pergi ke Mekah itu kan dia ingin mendapatkan haji atau umrah yang mabrur. Mabrur itu adalah berubah dia dari sifat-sifat buruk menjadi sifat-sifat baik. Makanya kalau orang pergi haji atau pergi umrah itu catat dulu yang buruk, perangai buruk yang dimilikinya. Bahkan dikatakan kalau bisa ditanyong ke orang dulu, apa perangai buruk ambo kira, ambo ke umroh wah. Catat tuh perangai buruk wah. 1 2 3 sampai pulang dari haji umroh berubah dia. Perangai-perangai buruk tadi sudah hilang di situ, sudah tinggal di Mekah itu. Pulang dia ke Indonesia ini berubah dia. Itu baru salah satu indikasi diterima mabrur umrohnya itu, hajinya gitu.
Jadi itulah Bapak dan Ibu. Yang kedua, bahwa ibadah yang kita lakukan ini harus berdasarkan ilmu pengetahuan yang cukup. Apalagi kalau kita sekarang ini mudah sekali untuk mencari pengetahuan itu. Kita bisa buka saja di YouTube dan seterusnya itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kezaliman, Bapak Ibu. Kezaliman. Kata Rasulullah, in fattaquz zulma fa inna zulma zulumat yaumil qiyamah. Maka hati-hati dengan kezaliman, karena dia akan menggelapkan di hari akhir nanti. Dalam sebuah hadis lagi Nabi mengatakan, atadruna mal muflis. Ini lebih spesifik lagi, Nabi menyatakan, apakah engkau tahu siapa yang bangkrut, merugi nanti di hari akhirat itu? Qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang, juga tidak punya harta benda. Faqala, maka Nabi menjawab, innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala ma hadza wa safaqa dama hadza. Orang yang bangkrut dari umatku itu dari hari kiamat adalah dia pada hari kiamat itu datang dengan ibadah solatnya, dibawanya ada solat, dia kerjakan solat, dia puasa, dia berzakat. Tetapi waqad syatama haza wa qazafa haza. Tapi dia di dunia juga sering dulu menghina orang dulu. Sering menuduh orang, memfitnah orang. Wa akala mahaza, sering makan harta orang tanpa hak. Dan yang paling ganas itu adalah, yang paling parah itu sering membunuh orang. Maka ini sebuah kezaliman. Menghina orang, memfitnah orang, mencaci maki orang, mengambil hak orang, ini sebuah kezaliman yang ternyata akan menggagalkan ibadah seseorang di hari akhir nanti. Enggak dapat pahala dia nanti di hari akhir, karena semua orang yang dizaliminya ini di hari kiamat itu mengadu kepada Allah. Dia minta pengadilan. Karena minta pengadilan, akhirnya semua kebaikan-kebaikannya itu diserahkan, diberikan untuk membayar tebus, untuk menabui kezaliman yang dilakukannya selama di dunia ini. Maka hati-hatilah dengan kezaliman ini Bapak dan Ibu. Memfitnah orang hati-hati, membuat isu terhadap orang lain hati-hati, mencaci maki orang hati-hati, karena bisa dituntut di hari akhir nanti. Dan itu bisa menghilangkan kebaikan, menggugurkan kebaikan-kebaikan kita. Ngadu si fulan, ngasak kampung orang mengadu bagi gitu. Yo kalau ada amal ibadah yang bisa diandalkan, bisa membayar. Setelah habis kebaikan itu, mengadu juga orang lain, dosonya lah ya. Makanya orang seperti ini, ya, 98% masuk neraka dia, pasti dicampakkan, karena tidak ada lagi bekal untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Maka sekali lagi juga hati-hati dengan media sosial ini juga lagi. Jangan mudah memfitnah orang di WA, di Instagram, di Facebook. Jangan mudah merendahkan orang, memfitnah orang, menuduh orang kepada sesuatu yang belum pasti, ataupun pasti pun tidak usah, kalau usah dikerjakan, itu berbahaya itu. Kalau salah dituntut kita di akhirat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu marilah kita berdasarkan dari yang pengajian kita ini, kita ingin ibadah yang kita lakukan ini setiap hari dengan ghirah yang cukup baik hari-hari ini dalam beribadah. Maka kita jaga hal-hal yang tiga ini Bapak dan Ibu, supaya semua ibadah yang kita lakukan itu menjadi amal soleh, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi penyebab juga masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja kuliah subuh kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika ya
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت يا رسول